Selamat datang di pertemuan ke-11. Di materi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sorting atau pengurutan ya. Nah, apa itu sorting? Sorting adalah sebuah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Jadi proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak, nanti kita ubah, kita urutin menjadi tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Nah, itu sorting. Contohnya, misal saya punya data acak nih. Saya punya data acak 5, 6, 8, 1, 3, 2, 5, dan 10. Data acak. Nah, ini kita ngacak. Ada dua jenis pengurutan, itu bisa menggunakan ascending ya. Ascending ini urutan menaik. Kalau urutan naik berarti kan jadi 1, 3, 5, 6, 8, 10, dan 25. Kalau urutan descending ini urutan menurun, berarti kan tinggal kebalikannya 25, 10, 8, 6, 5, 3, 1. Nah, kita akan membahas materi sorting yang seperti ini. Lalu ada dua metode yang akan kita bahas nantinya mengenai sorting ini. Yang pertama itu ada namanya bubble sort, dan yang kedua ada yang namanya selection sort. Nah, tapi yang selection ini nanti akan kita bahas belakangan, jadi kita akan coba bahas yang bubble sortnya terlebih dahulu. Selectionnya saya hapus lagi, kita akan bahas yang bubble sortnya terlebih dahulu. Oke, agar tidak bingung, kita langsung buat programnya aja, biar kita bisa praktek langsung juga. Contoh pengaplikasian dari bubble sort ini. Buka, ini pertemuan 11. Lalu saya akan pertama-tama akan mengimport biar bisa array ya. Biar bisa nampilin array nantinya. Itu biarin dulu. int bilangan aja, terus bilangannya tulis ada 4, 6, 2, 8, 12, 10 misalnya. Selanjutnya saya mau tulis bilangan sebelum sorting. Jangan ln biar ada di samping. Array to string. Oke, seperti ini. Java array. Oke. Saya coba tes dulu. Ternyata benar ya. Bilangan sebelum disorting. Nah, bentuknya ini 4, 6, 2, 8, 12, 10. Kita lanjut. Misal kita mau membuat sebuah bilangan yang akan kita sorting dengan ascending ya, dari kecil ke bilangan besar, urutannya menaik.
kita bikin sebuah perulangan di sini, for int I sama dengan 0, karena array itu mulainya dari indeks ke 0 ya. I-nya lebih kecil dari bilangan .length-nya ini panjang si array-nya ini, berarti ini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Length-nya itu 6. Selanjutnya kita if plus. Oke, di dalamnya kita kasih perulangan lagi untuk melooping. Ada int j, lalu kita j bilangan length min 1 deh, min 1 j plus. Nah, di dalamnya ini kita akan, kalau kondisinya benar, kita akan menukar posisinya ya. If bilangan ke j bilangan indeks ke j lebih besar daripada bilangan j plus 1. Nah, di sini kita tukar, kita bikin bilangan variabel temporary ya, temporary. Temp itu temporary. Bilangan j, lalu bilangan j-nya sendiri kita akan tukar ke bilangan j plus 1. Jadi bilangan j plus 1 kita tukar. Lalu bilangan j plus 1 yang sebelumnya kita taruh mana? Kita taruh ke temp, bilangan variabel temporary yang tadi. Jadi ditukar bilangan array ke j. Ini saya salah menulis ya. Oh, ini aja. 1 di temp. Oke, seperti ini. Terus di bawahnya kita mau cetak bilangan sesudah sorting ascending. Selanjutnya kita tampilkan array to string. Oke, kita coba running dulu, takut error. Kita run file. Ini malah menyamping terus ya. Nah, ini hasilnya sih benar, cuma ini kita coba ke bawahin dulu. Kita kasih ln deh biar ke bawah. Oke, seperti ini ya. Bagaimana prosesnya agar terjadinya sorting ascending seperti ini? Oke, akan saya jelaskan satu persatu prosesnya. Mohon dipahami. Kita mulai dari atas ya. Oke, sebentar. Nah, di sini kita pertama inisialisasi dulu bilangan, variabel bilangan kita isi dengan sebuah angka secara acak. Angkanya ada 4, 6, 2, 8, 12, dan 10. Selanjutnya kita cetak bilangan tersebut yang angkanya masih diacak dengan perintah system out println. Bilangan sebelum disorting kita akan tampilkan bilangannya 4, 6, 28, 12, 10. Seperti ini akan ditampilkan.
Lalu setelah ditampilkan, dia akan mulai proses yang namanya bubble sort itu sendiri. Nah, ini caranya. Pertama saya membuat sebuah perulangan, yaitu INTI sama dengan 0. Ini saya tulis di sini biar nggak bingung, biar tercatat juga. I-nya pertama itu adalah 0. Bilangan bilangan dot length-nya ini adalah 6. Kenapa 6? Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang lengthnya itu semuanya dihitung. Beda dengan array. Kalau array itu dimulai dari indeks 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu dia. Selanjutnya, karena posisi si I-nya ini terpenuhi, kondisi si I-nya ini terpenuhi karena I-nya ini 0, 0 lebih kecil daripada bilangan dot length. Bilangan dot length itu adalah 6, nah maka kondisinya benar. 0 lebih kecil dari 6, maka akan masuk ke perulangan berikutnya. Dia akan masuk ke bagian sini. Nah, dia akan masuk ke bagian sini. Di sini ada perulangan lagi di dalamnya, yaitu ada bilangan int j sama dengan 0. J berarti sekarang bernilai 0. J sama dengan 0. Nah, J sama dengan 0 ini lebih kecil dari bilangan dot length. Bilangan dot length itu tadinya bernilai 6 ya. Dikurang 1, berarti ada 5 dong. 0 lebih kecil dari 5, maka dinyatakan benar. Lalu akan melanjutkan proses berikutnya. Proses berikutnya yaitu if bilangan indeks ke J, bilangan indeks ke J berapa tadi? Bilangan indeks ke J itu 0. Karena 0 berarti kan posisinya sekarang di 4 nih ya. Saya tulis juga biar ini 4, 6, 2, 8, 12, 10. Nah, posisi awalnya ini seperti ini. 4, 6, 2, 8, 12, 10. Berarti bilangan ke J indeks ke 0 berarti ada di angka nomor 4. Karena 4 ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti nilainya 4. 4 lebih besar daripada bilangan J plus 1. Bilangan J plus 1 adalah 6. Karena bilangan J-nya itu sendiri adalah 0 ditambah 1 berarti kan sebelahnya dong. Indeks ke sebelahnya. Jadi ini 4 lebih besar daripada 6. Kondisinya benar atau salah? 4 lebih besar dari 6. Ternyata pas dicek di sini kondisinya adalah salah. 4 itu tidak lebih besar daripada 6. Makanya proses selanjutnya yang di sini tidak akan pernah dijalankan. Lalu dia kemana? Dia akan mengulang proses berikutnya. Berarti lari ke atas lagi, ke sini. Ke C, sebelum lari ke paling atas, dia pasti lari ke sini dulu. Sampai for ini habis, baru dia lari ke for yang paling atas. Dia akan lari ke for yang ini dulu. J-nya plus. Sekarang kondisi J-nya enggak lagi sama dengan 0, tapi J adalah 1. J plus 1 ini sama dengan 1 ini lebih kecil dari 5 ya. Bilangan lainnya tadi 6 dikurang 1, 5. 1 lebih kecil dari 5, ya benar. Kondisinya benar. Maka dia akan melanjutkan lagi ke bawahnya. Bilangan J, indeks ke J, berarti sekarang J-nya adalah 1 ya. J-nya adalah 1. J1 itu menunjukkan angka 6. Menunjukkan angka 6. 6 lebih besar dari bilangan J plus 1. J plus 1 ini adalah 2 ya. Ini kan 1 ditambah 1 berarti sini 2. Berarti 6 lebih besar dari 2. Kondisinya benar. Kondisinya ini terpenuhi. Berarti akan dijalankan perintah yang bawahnya, yaitu int temporary sama dengan bilangan J. Bilangan J-nya ini adalah 1. Kita akan isi temporary sama dengan bilangan ke J. Berarti di sini saya ketik lagi temporary nilainya adalah
6 ya. Karena bilangan J 1, 6. Lalu bilangan ke J yang tadinya bernilai 6, bilangan ke J ini yang tadinya bernilai 6, diganti ditukar dengan bilangan J plus 1. Bilangan J plus 1 itu menunjuk angka 2. Berarti sekarang bilangan J itu isinya 2. Selanjutnya lagi, bilangan J plus 1 diisi dengan temporary. Bilangan J plus 1 sama dengan temporary-nya itu tadi 6. Nah, posisi ini sekarang ditukar. Maka kondisi yang sekarang berubah menjadi 4, 2, 6, 8, 12, 10. Karena posisi 6 dan 2 ini ditukar. Oke, prosesnya sampai sini sudah selesai. Dia akan lari lagi ke atas. Sekarang J++. Kondisinya tadi kan J-nya sama dengan 1. Sekarang J-nya sama dengan 2. J-nya sekarang sama dengan 2. 2 lebih kecil daripada bilangan dot length min 1. Bilangan dot length min 1 itu adalah 5 ya. 2 lebih kecil dari 5, ya kondisinya benar. Dia akan lanjut ke bawah. Bilangan J, J-nya 2, indeks kedua maksudnya, berarti ada di angka 6. Ada di angka ke-6. 6 lebih besar daripada J plus 1 itu 8. Ternyata kondisinya salah. 6 nggak lebih besar daripada 8, maka perintah yang di bawahnya ini nggak dijalankan. Dia lanjut lagi ke atas. J++, J-nya sekarang 3. 3 dicek, ternyata benar. 3 lebih kecil dari 5, lalu di sini bilangan ketiga itu ada 8. 8 lebih besar daripada 12, ternyata enggak. Ternyata 8 lebih kecil, ini nggak akan pernah dijalankan. Lalu dia J++ lagi, J-nya sekarang 4. Ketika J4, J kondisinya benar lebih kecil dari 5. Selanjutnya J keempat itu ada di angka 12. Nah, 12 lebih besar daripada 10. Lebih besar daripada bilangan J plus 1, 10. Ternyata kondisinya benar. 12 ini lebih besar daripada 10. Maka akan terjadi pertukaran. Yang ini akan dijalankan lagi. Berarti hasilnya sekarang 4, 2, 6, 8, 10, 12. Kondisinya sampai sini. Terus lanjut lagi, belum selesai, lanjut lagi. J++, J-nya sekarang 5. Apakah 5 lebih kecil daripada 5? Ternyata kondisinya salah. Karena 5 nggak lebih kecil daripada 5. Maka proses ini akan dihiraukan, lalu akan balik lagi ke yang pertama, I++. Sekarang J-nya lagi kosong, J-nya masih tetap 5 ya. Lalu I-nya yang berubah, I-nya tadi 0, sekarang I-nya adalah 1. I-nya sama dengan 1. I 1 lebih kecil daripada bilangan dot length. Dot length-nya itu adalah 6. Kondisinya terpenuhi, masih 6. Dia akan lari lagi ke bawah, J sama dengan 0. Berarti J-nya sekarang kita balik lagi ke 0. 0 lebih kecil daripada 5, kondisinya benar, lari lagi ke bawah, J ke 0, dicek nih di bawah. J-nya 0 berarti di sini 4. 4 lebih besar daripada 2 dibandingkan. Ternyata kondisinya benar, maka perubahan ini dijalankan, lalu ditukar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini pengurutannya sudah selesai sampai sini. Lalu, apalagi? Dicek lagi J++. Seperti tadi, sampai semua bilangan kebagian sampai I-nya ini kondisinya tidak terpenuhi lagi. Berarti sampai I-nya kondisinya 6. 6 lebih kecil daripada 6, berarti ini udah nggak pernah dijalankan kondisinya dan bilangannya pun dicetak. Seperti itu proses runtutannya. Nah, karena ini bilangannya sudah selesai nih, ini kan sudah urut ya, baru sampai perulangan I ke 1,
dan J-nya ke 0. Nah, ini sudah benar bilangannya. Maka selanjutnya dia akan tidak akan pernah menjalani yang bagian ini lagi. Karena apa? Karena kondisinya udah selalu salah. Karena pas dia mau masuk ke sini nih, ke bilangan yang ini, J yang ini, bilangan ini udah salah terus. Kenapa? Karena bilangannya udah urut nih. Dia mau lari ke indeks ke J yang ketiga pun, misalnya 8 sama 10, 8 nggak lebih besar dari 10. Begitu juga sebelahnya, 10 nggak lebih besar dari 12, maka ini nggak akan pernah ditukar lagi. Begitu terus sampai prosesnya I jadi ke 6. Nah, mungkin itu saja untuk bubble sorting. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang selection sort. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai selection sort. Yang tadi kan kita sudah bahas mengenai bubble sortnya. Selection sort ini berbeda dengan bubble sort karena selection sort ini kombinasi antara sorting dan searching. Dia ada kombinasi antara sorting dan searching. Kemudian untuk prosesnya dia akan mencari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil ataupun terbesar dan akan dipertukarkan posisinya yang tepat di dalam array. Misalnya putaran pertama akan dicari data nilai terkecil. Misalnya putaran pertama akan dicari data dengan nilai terkecil. Dan data ini akan ditempatkan di indeks terkecil data, yaitu data indeks ke 0. Pada putaran kedua, akan dicari data kedua terkecil dan akan ditempatkan di indeks kedua. Berarti ada di data array pertama. Nah, selama proses perbandingan ini, pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja. Pertukaran datanya secara fisik terjadi pada akhir proses. Pembanding dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja. Lalu pertukaran data secara fisik ini terjadi pada akhir prosesnya. Seperti itu. Biar nggak bingung, saya coba kasih ilustrasi. Saya udah punya sebuah gambar. Nah, ini gambarnya. Nah, pertama saya akan membuat sebuah array yang terdiri dari 6 bilangan ini. Ada angka 5, 2, 4, 6, 1, dan 3. Ini secara acak. Untuk mengurutkan nilai terkecil sampai terbesar dengan selection sort, dia akan membandingkan satu persatu. Jadi yang indeks pertama tadi, berarti indeks ke 0 itu adalah 5, indeks ke 0. Dia akan mencari satu-satu dibandingin, lalu sampai dia menemukan indeks paling kecilnya, yaitu adalah 1, lalu ditukar. Jadi 5-nya di angka 1, satunya ada di angka 5, ditukar posisinya. Selanjutnya sama begitu juga. Jadi berarti kan sudah ditukar nih. 5 di posisi sini, 1 di posisi awal. Yang pertama ini ada di angka 1, 2, 4, 6, 5, dan 3. Lalu selanjutnya diproses lagi, berarti tadi yang pertama kan sudah nih, array yang pertama indeks ke 0. Berarti sekarang lanjut ke array ke 1. Tadi kan indeks ke 0, sekarang indeks ke 1, yaitu angka 2. Angka 2 ini akan dibandingkan
ke data elemen berikutnya. Dia bandingkan ke 4, dibandingkan ke 6, ke 5, dan ke 3. Ternyata 3 ini adalah elemen terkecilnya. Lalu ditukar dengan angka 4. Jadi 4-nya di pojok, 3-nya di sini. Selanjutnya 1, 2, 3 ini sudah berurutan. Berarti sekarang indeks ke 3 ya. 0, 1, 2, 3. Berarti indeks ke 6. Indeks ke 6 dibandingkan dengan 5. Ternyata lebih besar dibandingkan lagi nih dengan 4. Ternyata si 4 ini elemen terkecilnya. Lalu ditukar dengan angka 6. 4-nya di posisi 6. Jadi yang sekarang posisinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya apa? Sama. Dicari lagi. Sekarang tadi kan udah sampai 4. Sekarang pindah lagi ke sebelahnya. 5 dibandingkan dengan 6. Ternyata posisinya sudah benar. Berarti elemen ini tidak akan ditukar karena posisinya sudah benar. Seperti itu ilustrasinya. Sekarang kita coba lari ke programnya. Nah, ini programnya tadi saya sudah sempat buat biar nggak lama juga videonya. Nah, yang pertama-tama ini saya coba running dulu ya. Saya coba running. Nah, ini dia seperti ini. Pertama-tama saya inisialisasi variabel data dengan array ada 5, 12, 3, 19, 1, 47. Jadi ada 6, tapi kalau di array ini ada 5 ya, dari 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ditanya lengthnya ada 6. Kita lanjut ke bawahnya. Sistem outprint, dia akan mencetak sebuah kata data sebelum disorting, maka di bawahnya juga akan tercetak langsung. Data sebelum disorting. Selanjutnya sudah dicetak, dia lari ke sini nih. Nah, for int x, kita buat variabel x dengan nilai 0. Lalu 0 ini lebih kecil daripada data length. Data lengthnya yaitu ada 6. Ini tadi saya bilang, saya tulis aja biar gampang diingat juga. Oke. Lengthnya itu ada 6 ya. Data.length itu isinya 6. Dari mana 6? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu lengthnya. Lalu x, bukan x++, langsung dicetak dulu. Data ke x. Berarti yang dicetak adalah data ke x. Indeks ke 0 kan. X-nya masih 0 nih. X-nya masih 0, maka yang tercetak angka 5. Maka dicetak angka 5. Selanjutnya apa? Dia lari ke sini. X++. Berarti sekarang X-nya adalah 1. Tadi kan X-nya adalah 0. Saya catat biar nggak bingung di sini. X-nya sama dengan 0. Sekarang X-nya plus berarti kan X-nya sekarang berubah menjadi 1 ya. Sekarang indeks ke 1 yaitu adalah 12. Kan ini 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti indeks ke 1 adalah 12. Nah, indeks ke 1. Maka dia akan dicetak 12. Selanjutnya lagi, X++. Sekarang X-nya adalah bernilai 2. 2 itu di angka 3. Dicetak 3. Selanjutnya lagi, X++ lagi. Berarti sekarang X-nya ada di indeks ketiga. 0, 1, 2, 3, 19. Dicetak 19. Begitu seterusnya sampai angka 47. Maka ini sudah selesai, kita jalankan programnya. Selanjutnya yang bawah. Nah, ini proses selection sortingnya. Nah, di sini saya memesan variabel X lagi dengan X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya saya rubah lagi 0 lagi di sini. Kan yang atas sudah dicetak ya. Sudah cetak, sekarang kita lanjut lagi ke bawah. Sekarang X-nya dibuat jadi 0 lagi. Lanjut, X ini 0 lebih kecil dari data length min 1. Data length-nya tadi 6. Di min 1 berarti 5. 0 lebih kecil dari 5. Kenyataannya benar ya. 0 lebih kecil daripada 5. Berarti yang akan dijalankan perintah yang bawahnya ini akan dijalankan.
Sekarang kita baca lagi satu persatu. Sistem out print line iterasi ke X plus 1. X-nya 0 plus 1. Berarti yang akan tercetak adalah iterasi ke 1.2. Kita jalanin lagi nih ke bawah. Nah, ini dia. Proses selection, iterasi ke 1. Lanjut. Oke, sekarang for int y sama dengan 0. Nah, sekarang ada y nih. Kita tambahin lagi. Y sama dengan 0. 0 lebih kecil dari data.length. Data.length-nya ialah 6. Berarti 0 lebih kecil daripada 6, kondisinya benar. Maka akan dijalankan perintah yang bawah. Data ke Y. Data berarti Y-nya ini kan 0. Data 0. Data indeks ke 0. Berarti data indeks ke 0 tadi urutannya ialah masih yang atas ya. Nih. 5, 12, 3, 19, 1, 4, 7. Yang 0 adalah 5. Maka dicetak iterasinya adalah 5 yang pertama. Begitu terus sampai array-nya ini diulang sampai kondisinya salah, yaitu sampai kondisinya ada di 6 ya. Kalau 6 lebih kecil dari 6 berarti dia udah nggak jalanin lagi ini. Dia akan looping dan hasilnya ialah 5, 12, 3, 19, 1, 4, 7. Kita lanjut ke bawah. System out print line, apakah data ke X? Data ke X itu ialah 0 nih, masih 0. Berarti kan yang kelima nih. X-nya itu 0, berarti yang kelima. Sudah benar pada urutannya. Lalu di sini ada sebuah inisialisasi lagi, yaitu ada tipe data boolean. Boolean ini tipe data true all false. Kita kasih nama tukar, isinya adalah false. Lalu saya beri nama index, saya kasih 0. Lalu int min saya isi dengan data ke X. Data X-nya ialah tadi masih 0. Oke, sampai sini sudah. String pesan, tidak ada pertukaran. Ini cuma nyimpen doang, belum kita apa-apain, nggak kita cetak sama sekali, baru inisialisasi saja. Sekarang kita lanjut bagian for bawahnya. For int y sama dengan x plus 1. Berarti saya tulis di sini y-nya ialah 1 ya. X itu 0 ditambah 1, berarti 1, y-nya 1. Y lebih kecil daripada data.length, Y-nya 1 lebih kecil daripada 6, kondisinya benar. Dia lanjut ke bawah. Di sini ada min. Min itu tadi di atas itu data ke X. Berarti sekarang min-nya data ke X itu adalah 5 ya. Data ke X itu 5, min-nya 5, 5 lebih besar dari data Y. Data Y itu sekarang data indeks ke 1, 12. 5 lebih besar dari 12, ternyata salah. Maka yang bawah ini nggak dijalankan, dia langsung naik lagi ke atas. Y plus plus. Y-nya sekarang 2. 2 lebih kecil dari 6, kondisinya benar. Lanjut lagi ke sini. Min 5 lebih besar dari data Y. Data Y-nya ialah sekarang 2 ya. 0, 1, 2. Berarti sekarang Y-nya itu ada di angka 3 ya. 5 lebih besar daripada 3, kondisinya benar. Maka akan dijalankan yang bawah. Dia akan menjalankan tukar true. Lanjut indeksnya Y. Y-nya itu adalah 2. Berarti indeksnya ini Y ya. Y-nya itu adalah 2, berarti 0, 1, 2. Indeksnya itu 3. Lanjut, terus min sama dengan minnya, minnya sudah saya tulis di atas. Min sama dengan data Y. Data Y-nya itu adalah indeks kedua. Indeks kedua nilainya adalah 0, 1, 2. Nilainya adalah 3. Berarti sekarang minnya berubah menjadi 3. Selesai, dia lanjut lagi ke atas. Y plus plus, sekarang Y-nya bernilai 3. 3 lebih kecil daripada data.length. Data.length-nya ialah 6. Benar kondisinya min. Min-nya itu sekarang berapa? Min-nya itu di angka 3. 3 lebih besar dari data indeks ke Y. Indeks ke Y-nya itu 3 sekarang. Kita lihat 0, 1, 2, 3. Indeks ke Y-nya 3. Ada di angka 19. Berarti
3 lebih besar dari 19, ternyata salah. Dia nggak jalanin, dia lanjut lagi ke atas, Y plus plus, Y-nya 4. 4 lebih kecil dari 6, benar. Lanjut lagi ke bawah, min. Minnya itu tadi masih di angka 3 ya. 3 yang ini. 3 lebih besar dari data Y. Data Y-nya 4. Indeks keempat, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ke sini, 1. Berarti 3 lebih besar daripada 1. Ternyata kondisinya benar. Tukarnya jadi true, indeksnya itu Y. Y-nya sekarang 4. 4 itu berarti ada di angka 1 ya. Oke, min data Y. Data Y itu adalah indeks keempat, angkanya 1. 0, 1, 2, 3, 4. Minnya sekarang 1. Selesai. Terus Y plus plus, Y-nya sekarang 5. 5 lebih, 5 lebih kecil daripada 6, benar. Minnya itu ada 1 nih sekarang. 1 lebih besar daripada data Y. Data Y-nya ini adalah kelima ya. Berarti terakhir nih, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, 47. 1 lebih besar daripada 47, ternyata salah. Maka ini nggak dijalankan, dia lari lagi ke atas, Y sama dengan 6. 6 lebih kecil daripada 6, ternyata kondisinya sudah salah. Berarti yang ini sudah selesai perulangannya, maka dilanjutkan lagi ke bawah ya, di sini. If tukar sama dengan true. Nah, tukar tadi bernilai true kan? Sudah ada true. Tukar ini nilainya sekarang true. Berarti dia akan masuk ke sini. Dia akan menjalankan yang ini, pertukaran data. Dia akan memunculkan sebuah pesan. Data ke X. Data ke X. Ke X-nya itu berapa tadi? X-nya itu masih 0. Ya, belum berubah. X-nya itu masih 0. Kita masih perulangan yang pertama. Yaitu angka 5 ya. 0, 0, 1, 2, dan seterusnya berarti angka 5. Data 5 ditukar dengan data indeks. Indeksnya itu berarti berapa? 1. Datanya dengan 1. Ya udah, berarti tinggal ditukar dengan data 1, tinggal dibalik aja. Dibuat variabel temporary, lalu data X-nya diganti ke data indeks diganti dengan data temp. Berarti diulang lagi sampai sini, dicetak lagi arraynya yang sudah ditukar. Berarti hasilnya adalah 1, 12, 3, 19, 5, 4, 7. Ditukar. Oke, udah sampai sini, selesai. Dia lanjut, belum jalanin yang ini. Dia lanjut lagi ke atas. Ini dia lari lagi ke atas. Tadi kan X-nya masih 0 kan? Di sini masih ada kurung tutup nih. Nah, X-nya tadi 0. X plus plus, sekarang X-nya 1. X-nya sekarang 1. Lalu kemana? Jalanin lagi yang ini. Iterasi ke berapa? X. X-nya 1. 1 tambah 1, 2. Jalanin lagi iterasi kedua. Dan seterusnya sampai iterasi terakhir. Sampai kondisinya udah semua terpenuhi sampai sini, baru dia jalankan yang paling bawah. Data setelah disorting, nih sampai iterasi ketiga dijalanin, dicekin kayak tadi satu-satu. Ini dibandingin sampai iterasi kelima. Selanjutnya yang terakhir ialah data setelah disorting. Hasilnya adalah 1, 3, 5, 12, 19, 47. Mungkin itu aja untuk selection sort. Terima kasih.